Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wal khatim lima nasiril haqqi bil haqq hadi mustaqim wa ala Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryal aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihi atahar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, bismillah. Kita mulai dengan pertemuan saja pertemuan kali ini tentang isim nakirah dan isim ma'rifat. Ya. Sama isim nakirah. Isim nakirah itu adalah secara sederhana artinya isim yang tidak spesifik. Ya, isim yang artinya tidak spesifik. Ya, misalnya di sini contohnya rojulun, ya, seorang laki-laki. Ya, nggak tahu laki-laki yang mana ya, sangat tidak spesifik. Ya, pokoknya laki-laki. Atau misalnya wa farosun, ya, faros, kuda, gitu ya. Atau apapun, ya, intinya sesuatu yang pokoknya tidak spesifik, gitu. Nah, mudahnya dia itu isim yang menerima al, ya, menerima al. Misalnya rojulun bisa menjadi ar rojulu, ya. Atau misalnya kitabun, kitabun itu isim nakirah. Kenapa? Karena dia bisa menerima al menjadi al kitab, begitu. Yang mana alnya ini akan menspesifikkan isim itu. Jadi eh, ada al yang umumnya al, ya, kebanyakan al yang ada itu menspesifikkan isim. Yang awalnya isimnya itu tidak spesifik, yaitu nakirah, menjadi spesifik, yaitu isim ma'rifat. Ya, begitu. Eh, dalam bahasa Indonesia itu biasanya kita pakai kata itu. Ya, jadi misalnya kalau kitabun, ya, itu tidak spesifik, berarti artinya cuma buku, ya. Atau kalau bahasa Inggrisnya book gitu aja. Tapi kalau alkitabu, ya, kalau alkitabu maka dia lebih spesifik. Maka biasanya kita terjemahkan menjadi buku itu, ya, atau the book begitu ya. Nah, umumnya al begitu. Umumnya al itu memarifatkan, ya, menjadikan sesuatu isim itu menjadi spesifik, ya, yang sebelumnya tidak spesifik, ya, memarifatkan isim yang nakirah, gitu ya, memarifatkan isim yang nakirah. Nah, selanjutnya adalah isim ma'rifat. Ya, isim ma'rifat. Isim yang ma'rifat itu adalah isim yang spesifik. Ya, spesifik. Nah, macamnya ada enam. Ya, ada enam. Ini berdasarkan urutan kastanya ya. Pertama isim domir, kemudian isim alam atau nama, kemudian isim isyarat, isim mausul, isim yang ma'rifat dengan al, dan terakhir isim yang diidofahkan atau disandarkan kepada isim yang ma'rifat. Ya, isim domir. Nah, ini ada pengecualian. Pengecualian yaitu lafzul jalalah Allah itu paling ma'rifat. Ya, meskipun lafzul jalalah itu termasuk isim alam, nama, tapi secara ijma dia lafat ini merupakan lafat apa yang paling ma'rifat, ya, lebih ma'rifat dibandingkan isim domir. Ya. Nah, kita akan bahas salah satu insya Allah. Yang pertama adalah isim domir atau kata ganti. Ya, isim domir atau kata ganti. eh dari segi tampak atau tidaknya, isim domir itu ada dua. Ya. Ada mustatir atau tersembunyi, kemudian ada baris. Nah, baris berarti terlihat, ya, tertulis. Mustatir tidak tertulis. Ada tiga, ya, ada tiga yang mustatir atau tersembunyi. Yaitu pertama adalah pada eh, kalau apa ya, pada orang pertama tunggal, adzan jamak. Jadi ana, ya, saya, atau kami, nahnu. Pada fi'al mudhari, ya, pada fi'al mudhari. Misalnya apa? Aku berdiri, jadi akumu, ya.
Nah, atau misalnya aku memukul atrubu ya. Atau kami memukul ya natrubu. Nah, sorry. Natribu ya. Atribu dan natribu ya. Oke. Nah, begitu. Jadi eh ini adalah domir yang mustatir, ya, kata ganti yang tersembunyi. Kemudian yang kedua adalah pada orang kedua mukhatab yang tunggal laki-laki pada fi'il mudhari' dan amr, ya, pada fi'il mudhari' dan amr. Misalnya kamu memukul menjadi tadrubu, ya, tadrubu, atau kamu berdiri menjadi taklumu, ya. Nah, tatribu, maaf, tatribu, ya. Atau pada fi'il amr, ya, misalnya pukullah, ya, pukullah, idrib, ya, idrib, atau kum, ya, itu mustatir, tidak terlihat. Kemudian yang ketiga adalah eh, pada kata ganti ketiga tunggal laki-laki dan perempuan. Nah, ini pada fi'il mudhari' dan fi'il madhi. Misalnya eh, Zaidun yaqumu, itu fi'il mudhari'nya. Kalau fi'il madhinya berarti koma. Zaidun koma. Ya. Kalau perempuan berarti jadi komat. Ya. Komat. Ada taknis di situ. Begitu. Kalau misalnya perempuan, kalau fi'il mudhari menjadi misalnya Hindun, ya, Hindun takumu, ya, takumu, kayak gitu. Nah, jenis kedua isim domir yaitu yang baris, yang tertulis. Tertulis ada dua jenis, ada yang muttasil, ada yang tersambung, ya, secara tulisan tersambung. Kemudian ada yang munfasil, ya, secara tulisan terpisah. Nah, isim domir yang mutasil itu ada dua macam. Pertama adalah yang marfu. Yang marfu ini ada pada apa namanya fi'il madi dan fi'il mudhari sebenarnya. Ya, ini tidak disebutkan nih. Ini yang dijelaskan di sini hanya yang fi'il madi, ya. Yang fi'il mudhari tidak dituliskan di sini. Ya. Oke, misalnya ini dorabna dan seterusnya. Nah, ini taknya ini adalah tak adalah domirnya, kata gantinya. Dorabtu aku memukul, ya. Ini kan sudah pernah kita pelajari ketika belajar tasrif lughawi. Ya, silakan di murojaah kembali, ya. Begitu juga misalnya ini salahnya di sini. Ini enggak termasuk. Doroba, doroba ini sebenarnya masuknya ke apa namanya mustatir, ya. Mustatir tapi mutasil. Jadi ini agak tidak usah dipusingin. Ini agak pengecualian, ya. Ini juga ini dorobat. Ya, kalau dorobat ini juga pengecualian. Jadi ini pengecualian, ya. Oke. Kemudian yang nggak disebutkan di sini adalah yang fi'il mudhari', ya. Misalnya apa? Misalnya tadribina, ya. Kamu perempuan memukul. Nah, tadribina. Nah, yang menjadi apa namanya domir di sini adalah yaknya ini, ya, yaknya ini. Nah, jadi yaknya ini dia menjadi domir, jadi dia apa namanya domir mutasilnya, gitu. Contoh kalau yang apa namanya fi'il mudhari', ya, dan yang lain-lain, ya, silahkan di murojaah kembali tentang tasrif lughawinya. Kemudian jenis yang kedua adalah kalau isim domirnya itu kedudukannya mansub atau majrur. Ya, tadi kalau kedudukannya marfu, kedudukannya itu rofa, berarti dia sebagai apa? Sebagai fa'il, sebagai pelaku. Ya, sebagai pelaku, ya. Misalnya dorabtu, aku memukul, ya kan? Aku telah memukul, ya. Dorabtu, aku telah memukul, begitu. Tapi kalau kedudukannya sebagai mansub atau majrur, ya, berarti dia itu sebagai objek misalnya, mansub kan sebagai objek. Nah, atau setelah huruf jar, ya, setelah huruf jar. Ya, misalnya apa di sini contohnya kalau misalnya aku, ya, satu pribadi jadi akromani, akromani, ya, dia memuliakan aku, akromani, akromna,
dia memuliakan kami, kita. Akramana, maaf. Akramana, dia memuliakan kita, ya kami. Akramaka, dia memuliakan engkau. Ya. Nah, ini mungkin agak agak tolong diperhatikan perbedaan antara misalnya akromana dengan akromna. Kalau akromana ya atau fa'alana ya atau dorobana. Kalau dorobana ya ya baknya fathah maka artinya adalah dia memukul kami. Tapi kalau dorobna ya kalau dorobna baknya sukun artinya adalah kami memukul ya. Jadi itu perbedaan antara na yang merupakan kata ganti kami ya nahnu. Nah, pada yang rofa ya sebagai pelaku berbeda dengan yang pada yang nasab ya yang sebagai objek ya. Saya ulangi kalau misalnya dia sebagai pelaku rofa ya maka sebelum nunnya itu sukun ya. Sebelum nunnya ini sukun. Ya, di sini ya, ini sukun. Dorabna sukun. Tapi kalau dia sebagai objek maka dia fathah ya akromana. Nah, begini. Ini perbedaannya ya. Tolong diperhatikan hitungan ini. Ya. Oke, kemudian ya ini eh bisa dibaca nanti kamu kamu laki-laki K ya, kamu perempuan Ki berdua kuma kalian berdua apa kuma kemudian kalian banyak kum ya ini salah akromakum ya kum ya kum kemudian kalian perempuan kunna dia laki-laki hu dia perempuan ha mereka berdua huma ya kemudian apa mereka laki-laki hum ya. Kemudian mereka perempuan hunna ya begitu. Contoh kalau yang majrur di sini belum saya masukkan ya kalau majrur misalnya apa kayak misalnya bihi nah bihi kalau majrur bihi atau fihi ini bedanya dia dibaca kasroh ya. Kalau hak domir ini namanya hak domir untuk laki-laki itu biasanya hu ya kecuali kalau apa ya pada beberapa keadaan misalnya sebelumnya kasroh maka dia dibaca kasroh bihi fihi ya kemudian alaihi meskipun memang pada beberapa bacaan bisa dibaca alaihu juga alaihi ya, dan seterusnya ya ilaihi ya itu kalau misalnya apa namanya ada mimnya ya misalnya jadi bihim ya fihim alaihim ya ilaihim gitu ilaihima ya fihima begitu kemudian kalau hunna juga jadi kasrah fihinna ya bihinna ya alaihinna nah, kayak gitu tapi kalau kafnya enggak kalau misalnya kuma tetap kuma bukan menjadi kima enggak jadi alaikuma alaikum ya tetap domah begitu pengecualian pada kalau dia tersambung dengan huruf jar lam. Kalau dengan huruf jar lam maka tetap apa namanya domah ya, karena lamnya dibacanya fathah. Jadi huruf lam sebagai huruf jar itu biasanya kasroh. Kecuali kalau dia bersambung dengan domir mutasil ini dibacanya fathah ya misalnya lahu ya lahu atau lahum 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 ya, pakai pakai fathah nah haknya juga tetap tetap dhammah gitu kecuali kalau lamnya itu digabungkan dengan ya yang berarti ku ya mutakalim ya apa yang kayak begini li begitu bukan lai ya. Jadi li selain itu ya lana ya laka laki lakuma lakum ya pakai fathah semua ya lakunna lahu laha lahuma lahum lahunna gitu ya.
Kemudian nun ini ya, nun sebelum ya ini namanya nun wikoyah kalau nggak salah. Nun wikoyah. Ya nun yang biasanya ditambahkan sebelum ya mutakalim. Tapi nggak selalu. Ada yang ditambahkan, ada enggak. Nah, nanti saya rasa itu bisa di apa namanya lebih detail nanti eh, di level-level selanjutnya. Terus sekarang perlu diketahui aja kalau sebelum ya mutakalim, ya ini namanya ya mutakalim. Ya mutakalim itu orang pertama. Ya mutakalim, sebelum ya mutakalim itu kadang ada nunnya, kadang tidak ada. Ya tergantung pada beberapa apa kadang keadaan-keadaannya. Kemudian selanjutnya adalah isim domir yang munfasil. Ya, kalau mutasil tadi tersambung, kalau munfasil artinya terpisah. Ya, terpisah. Ada dua juga, ada yang marfu, ada yang mansub. Ya, ada yang marfu, ada yang mansub. Tidak ada yang majrur, ya. Tidak ada yang majrur. Ya. Jadi tidak ada isim domir munfasil yang apa majrur dijarkan bergabung dengan apa namanya huruf jar, ya tidak ada. Adanya kalau nggak marfu ya mansub. Nah, yang marfu maka ini seperti yang sudah mungkin kita kenal ya. Ana, nahnu, anta dan seterusnya ini sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya, tinggal di murojaah kembali. Kalau yang mansub ini untuk yang objek ya. Jadi tinggal tambahin iya ya. Bahasa ini mudah. Ini seperti yang sebelumnya ya. Seperti yang apa namanya isim dhamir yang mutasil ya. Cuma bedanya ada iyanya ya kan. Iya ya, iya na, iya ka, iya ki dan seterusnya. Ya belakangnya sama. Belakangnya sama. Hanya saja harokatnya iya yang di sini beda. Sisanya kalau misalnya pada domir mutasil harokatnya iya kan bukan harokatnya. Ya-nya itu sukun ya. Ya-nya sukun. Kalau pada domir mutasil tadi akromani ya. Atau misalnya kalau kitabun ya buku menjadi kitabi gitu kan. Nah, itu ya-nya sukun ya. Tapi kalau pada di sini di domir munfasil ya-nya ini fathah ya. Jadi iya ya. Kemudian isim alam yang kedua ya. Isim ma'rifat yang kedua adalah isim isim alam atau nama. Ya, alam artinya nama. Namanya bisa nama orang atau nama selain orang. Bisa hewan, tempat dan seterusnya. Itu isim alam. Nah, isim alam ini ada beberapa pembagian. Ini diantaranya bisa dibagi menjadi isim atau nama, kemudian kunyah atau lakop, julukan. Ya, ini untuk nama orang ya maksudnya. Misalnya kalau isim nama itu ya nama orang misalnya Zaid, Usamah gitu ya, Umar gitu. Nah, kalau kunyah itu biasanya yang depannya itu abun atau umun. Apa yang masuk biro, apa yang di awalnya itu ada abun atau umun. Ya misalnya ayat misalnya apa? Abu Bakar, ya, Abi Bakar, Abu Bakar. Ini Abi karena depannya adalah ada kaf. Kaf ini huruf jar, makanya dia Abi. Misalnya Ummu Kulsum, ya, atau Abu Hurairah misalnya. Ya, itu. Kalau misalnya lakop itu julukan, ya julukan. Ya, misalnya apa? Zainul Abidin, uh, misalnya apa? As-Siddiq, ya Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiq itu lakop, ya atau Al-Amin misalnya. Nah, itu. Kemudian isim isyarat. Nah, isim isyarat atau kata tunjuk. Nah, ini bisa dihafalkan, ya. Sebenarnya nggak semuanya sering keluar sih, mungkin beberapa saja yang sering ada dalam Al-Quran. Tapi nggak apa kita pelajari. Pertama adalah za. Za ini untuk mufrad muzakkar, ya untuk satu laki-laki. Yang menunjukkan satu benda laki-laki ya, kayak gitu. Kemudian ini mufrad muannas ada banyak variasinya ya, variasinya ya. Ada zi, zihi, ti, uh, dan seterusnya. Ya, ta. Kemudian uh, kalau apa namanya? Tapi yang lebih sering ini zihi, yang lebih sering pakai zihi. Ini lebih sering pakai zihi sama ti. Kemudian kalau dua jadi zani, ya, dua muzakar.
pada rofa. Kalau dua mutakar menjadi dua dua apa mudzakkar nasab menjadi zaini, ya, zani, zaini, 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 tani, nitaini. Nah, gitu. Ini kalau perempuan. Kalau perempuan rofa, tani, dua, dua perempuan rofa, tani, dua perempuan nasab, taini. Kalau jamak mudzakkar, entah itu mu'annas atau mudzakkar, jamak ya mudzakkar atau mu'annas, maka ulai, ya, ulai. Nah, ini nggak usah tidak perlu diperhatikan yang ini. Ini untuk apa lughut yang lain. Yang penting ini ulai. Ini wawunya nggak dibaca, ya, wawunya tidak dibaca. Ulai. Kemudian boleh juga di ke semua ini, ya, ini yang saya kalian yang penting-penting. Biasanya ada za, kalau ini hazani, zaini, tani ini agak jarang, tapi ada. Ya. Ini dipakai, boleh ditambahin hak tanbih, boleh ditambahin hak tanbih, hak untuk apa ya, tanbih itu me- ini loh gitu loh, ya. Nah, untuk peringatan, nah, gitu, untuk peringatan, ya, sehingga apa kalau ditambahin h, nah ini mungkin yang lebih kita familiar harus ditambahin h biasanya, ya. Misalnya apa, haza, haza ini untuk apa, satu laki-laki, hazihi untuk satu perempuan, hazani untuk dua dua laki-laki. Nah, haza ini untuk dua laki-laki kalau posisinya sebagai nasab. Nah, hatani dan seterusnya. Ya, tinggal ditambahin h. Ya. Nah, untuk sesuatu yang jauh maka ditambahin k. Untuk sesuatu yang jauh itu maka ditambahin k. Jadi menjadi zaka, zaki. Ya, ini tergantung apa? K-nya ini berubah tergantung tergantung mukhatabnya. Ini tergantung mukhatab. Tergantung tergantung siapa yang diajak bicara. Ya, tergantung mukhatab, ya, tergantung siapa yang diajak bicara. Jadi kalau satu laki-laki yang kita ajak bicara berarti zaka gitu. Dan boleh ditambahin lam jadi menjadi zalika, zaliki, ya, ulaika ini yang sering dipakai, yang paling sering dipakai ulaika, ya, zalika, atau dilakukan juga kadang-kadang ada zalikum, ya, zalikum, ya, zalikum, kafe, zalikum. Nah, zal, ya, biasanya gitu, zalikum, zalika, ulaika, ya, atau kadang-kadang haulaik, bisa. Ulaikum juga ada ulaika, tergantung apa, kapan ulaika, kapan ulaikum. Ulaik berarti kalau menunjukkan sesuatu yang jauh dan sesuatunya itu banyak kepada siapa, ngomongnya kepada satu orang laki-laki, ulaika. Kalau ulaikum menunjukkan sesuatu yang jauh, ya, banyak, ngomongnya kepada banyak orang, ulaikum gitu. Ya, itu bedanya. Kemudian untuk menunjukkan tempat yang dekat, ya misalnya di sini, ya, maka pakai huna biasanya. Huna, atau boleh ditambahin hak hak tanbih, ya. Jadi ha huna, ya. Huna atau ha huna. Huna di sini loh. Ha huna, di sini loh. Untuk tempat yang jauh ini banyak, bisa hunaka, ya, atau ha hunaka, atau hunalika juga bisa. Nah, atau sama, ini juga ada. Ini yang ada di Al-Quran ya. Sama, kemudian hunalika da'a Zakaria rabbah. Kalau hunaka belum saya cari, mungkin ada. Coba, saya cek. Hmm. Hunaka, ada nggak? Hunaka dalam Al-Quran. Saya tidak menemukan ya, hunaka dalam Al-Quran. Hunalika ada. Hunalika. Kalau guna, hahuna ada dalam Al-Quran, ada hahuna. Nah, guna juga ada.
Ada huna, ada hahu. Kita sama berapa ya, huna sama huna ini ada. Ya, oke. Kita lanjutkan. Kemudian isim ma'rifat yang ketiga, keempat, sorry, keempat. Ya, pertama tadi apa? Isim domir, kedua isim alam, ya, ketiga isim isyarah, keempat isim mausul. Ya, isim mausul. Isim mausul itu bisa diartikan apa ya? Kalau dalam bahasa Indonesia biasanya diartikan orang atau sesuatu yang apa? Ya, ada lanjutannya. Ya, ada lanjutannya. Nah, dia itu ada dua jenis. Ada yang nas, ada yang mustarak. Nas itu ya, yang dia itu tergantung menunjuk kepada apa? Ya, tergantung apa? Nas ini tergantung apa namanya satu, dua atau tiga atau laki-laki atau perempuan. Tergantung satu, dua atau tiga ya, atau lebih ya, lebih dari tiga atau lebih ya, tiga ke atas ya, atau dan laki-laki atau perempuannya ya. Itu nas. Kalau mustalak enggak. Jadi misalnya ini kalau aladzi berarti untuk satu muzakkar mufrad ya, laki-laki satu. Alati berarti perempuan satu. Alazani untuk apa namanya? Dua muzakkar, musanna muzakkar, dua muzakkar. Alatani musanna muannas ya. Dua muannas. Yang sering itu alazi ini sering ada di Al-Qur'an alazi. Kemudian kalau al-lazaini sama al-lataini pada keadaan nasab atau jar ya. Nah, untuk yang dua. Kemudian untuk jamak muzakkar itu biasanya al-lazina ini yang sering. Al-lazuna saya belum pernah menemukan di Al-Qur'an. Al-lazina. Ya, ini yang biasa dilakukan al-lazina. Ya. Kemudian al-lati ya, ini juga al-lati ini kalau perempuan. Ya. Kalau tadi laki-laki banyak al-lazina, kalau perempuan banyak al-lati atau al-lai. Kayaknya kalau di Al-Quran tuh kalau nggak salah adanya al-lati. Nanti bisa dicek. Ya. Oke. Kemudian untuk yang lain, yang mustarok ini ada 6. Ya, tapi yang perlu diperhatikan ini aja. Nah, dua ini yang paling banyak. Sisanya tidak perlu. Ini sedikit. Sisanya enggak usah. Nggak kita bahas dulu. Ya. Man sama ma. Ya, man dan ma. Jadi man itu biasanya untuk berakal, ma untuk yang tidak berakal. Tapi terkadang dibalik. Ya. Di Al-Quran kadang dibalik. Ma itu untuk yang berakal, man untuk yang tidak berakal. Tapi aslinya man itu untuk yang berakal, ma untuk yang tidak berakal. Ya, jadi man itu kayak siapa, jadi siapa atau orang yang, kalau ma itu sesuatu yang gitu ya. Nah, isim mausul tadi kan seperti kita apa namanya pelajari sebelumnya, yaitu dia itu diartikan dengan apa? Orang atau sesuatu yang, gitu kan. Jadi kan belum selesai, gitu ya. Perlu membutuhkan penjelasan, gitu ya. Membutuhkan penjelasan, ya. Nah, menunjukkan penjelasan. Penjelasannya itu dalam bentuk apa? Penjelasannya itu namanya silah mausul, ya. Membutuhkan dia itu butuh butuh penjelasan, butuh penjelasan. Ya, kira-kira gitu. Butuh penjelasan. Penjelasannya itu disebut sebagai ya, penjelasan. Penjelasannya itu disebut sebagai silah mausul. Nah, silah mausul. Nah, oke. Silah itu apa? Silah itu bisa berupa jumlah kalimat, ya, entah itu ismiyah atau fi'liyah, ya. Bisa juga merupakan sibhu jumlah, ya. Sibah, sibah jumlah. Sibah itu artinya seperti, ya, seperti. Nah, ini biasanya apa? Zorof, ya, zorof itu keterangan tempat atau waktu, ya, atau jar majrur, ya, jar majrur. Nah, nanti kita lihat contohnya. Kemudian dia juga butuh ait, ya, ait, ait itu penolong.
Ait, bukan pengulang, sorry. A itu yang kembali. Ait, bukan kembali sih. Ya, ait lah. Domir yang ya. Nah, salah. Nah, kembali kepada isi mausulnya. Jadi, domir yang mengikuti isi mausul dalam mufrad, musanna, jamak, dan muzakkar atau muannasnya. Ya, kita langsung contoh aja biar mudah. Misalnya, ini ada ayat Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'ada. Ini apa? Ini silah mausulnya. Ini silahnya. Ini silah. Dan silahnya dalam bentuk apa? Silahnya jumlah. Silah dari silahnya bentuknya jumlah. Nah, jumlah apa itu? Sadaqana wa'ada, jumlah fi'aliyah, ya. Sadaqana wa'ada. Sadaqana wa'ada. Sadaqana itu apa namanya? Yang kami apa namanya membenarkan membenarkan janjinya, membenarkan janjinya sudah konawat. Bukan bukan kami membenarkan janjinya, tapi kami sudah kona. Jadi kalau sodakna itu kami membenarkan. Kalau sudah kona berarti telah allazi, yaitu jadi gini, alhamdulillahi, segala puji bagi Allah, allazi yang, ya, yang sodakona, yang Allah itu apa namanya me, telah merealisasikan kepada kami wa'dahu, janjinya. Nah, jadi di sini aitnya mana? Kata ganti yang merujuk kepada al-lazi mana? Ya bisa domir mustatir dari sodako, domir mustatir dari sodako, ya, domir mustatir dari sodako yang aslinya itu huwa, dia laki-laki. Itu. Um, atau contoh lagi yang lebih jelas, ini kan domir mustatir tidak kelihatan ya. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Alladzi, ya, yaitu sesuatu yang, ya, ini mungkin menjelaskan sesuatu sebelumnya. Alladzi, sesuatu yang hum itu fihi mukhtalifun, di dalam sesuatu itu mereka apa ya, berbeda gitu ya, ikhtilaf apa berbeda ya. Uh, jadi ini silahnya adalah hum fihi mukhtalifun, ini dalam bentuk jumlah apa? Ismiyah, ya. is Ismiyah. Hum ini sebagai apa namanya, mutada, ya, hum sebagai mutada. Dan aitnya mana? Ini aitnya hinya ini kembali kepada al-azi, ya gitu. Ini ait. Kemudian contoh lagi, ma indakum yang fadu. Ma, sesuatu yang indakum, ya, indakum ini zorof, zorof, keterangan tempat, ya, ini zorof. Jadi indakum di sisi kalian, ya, di sisi kalian. Ma indakum, sesuatu yang di sisi kalian itu yang fadu akan habis, ya, nah, akan dinasa. Jadi eh, mana aitnya? Kumnya ini. Ah, sorry, bukan kumnya. Maaf. Um, ya, bukan kumnya, tapi ininya, domir mustatir yang enggak kelihatan di sini. Dari yang fadu. Kemudian wa alqat ma fiha wa takhallat, uh, wa alqat, dan bumi itu memuntahkan ma fiha, apa yang dalamnya, jar maj, contoh jar majrur, jar majrur. Wa alqat, dan bumi itu melemparkan, memuntahkan ma fiha, apa yang di dalamnya, ya, apa yang di dalam bumi itu, gitu. Nah, ini contoh yang lain.
Nah, itu qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha. Nah, ini ya, di sini ada apa? Ini istilahnya mana? Istilahnya tujadiluka. Tujadiluka ini istilahnya. Tujadiluka fi zawjiha itu istilahnya. Uh, Tujadilukanya ini apa namanya? Punya domain mustatir dia. Ya, kembali kepada si alati. Ini walazani yatiyani. Ani di sini. Kembali kepada alazani. Apa domainnya huma kan? Mereka berdua. Gitu. Ini aid ya. Aidnya. Walazani dan mereka berdua yatiyani ya yang uh, mendatanginya minkum daripada kalian. Rabbana arinal ladzina adallana. Rabbana arinal ladzaini adallana. Ini alifnya. Ini kembali kepada al-ladzaini. Huma kan? Adallana ya. Mereka berdua itu menyesatkan kami. Rabbana ya wahai Tuhan kami arina tunjukkanlah kepada kami al-ladzaini dua orang yang adallana yang menyesatkan kami. Nah, ini wallazina ja'u. Maunya kan mau ya. Kembali ke allazina. Ini A-nya. A itu. Nah, kemudian walai ya isna. Ya, isna ini kan apa? Ini kan hunna. Hunna. Kembali ke lai. Atau walati ya tina al-fahisyah. Ini juga hunna. Kembali kepada al-lati. Gitu. Oke. Ini aid ya namanya. Aid ya. Domir yang kembali kepada isim mausulnya. Ya, domir yang kembali kepada isim mausulnya. Dan domirnya itu tergantung isim mausulnya apa yang ikutin. Kalau dua laki-laki ya dua laki-laki, ya satu laki-laki ya satu laki-laki dan seterusnya. Ya, seperti itu. Mungkin ini agak nanti bisa apa namanya? Uh, Selama misalnya kita sudah memahami prinsip jumlah fi'liyah sama ismiyah, insya Allah nanti lebih mudah. Ya, lebih mudah. Tapi kalau misalnya belum paham sekarang sih ini tidak apa-apa karena memang ini penjelasan tentang silah mausul dan aid ini agak sedikit advance. Oke, kita lanjutkan isim ma'rifat yang kelima. Ya. Isim ma'rifat yang kelima adalah isim yang ma'rifat dengan al. Isim yang ma'rifat dengan al. Nah, alnya ini bisa al untuk ahdiyah, untuk jinsiyah. Jadi misalnya zujajah, az-zujajah tuh. Jadi bisa dia itu bermakna maksudnya adalah az-zujajah tuh. Jadi misalnya kita ngomong uh, itu ada di kaca, terus kaca itu, nah, gitu. Fi zujajah di kaca, ya sesuatu ada sesuatu di kaca. Kemudian az-zujajah tuh kaca itu, gitu ya. Nah, itu untuk menunjukkan sesuatu yang disebutkan sebelumnya, ya zikri atau zihni sesuatu yang tidak diketahui ya izhuma fil ghori ketika mereka berdua itu fil ghori di gua itu ya di cerita sebelumnya di teks sebelumnya nggak disebutkan gua tapi orang udah tahu al ghori di sini maksudnya apa gua Hiro gitu ya nah, ketika maaf gua sur maksudnya gua sur ketika Rasulullah Muhammad SAW dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berada di gua Hiro gua sur maaf gua sur jadi apa namanya uh, sudah diketahui izihni, azihni. Atau untuk huduri untuk sesuatu yang sekarang ada atau hadir. Ya, al yauma ya pada hari ini. Ya. Nah ini fathah karena dia sebagai dorof ya sebagai keterangan waktu. Al yauma pada hari ini akmal tulakum telah kami sempurnakan bagi kalian apa yang disempurnakan dinakum ya agama kalian gitu. Atau untuk misalnya untuk jinsiyah. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dan kami jadikan dari air itu segala sesuatu yang hidup. Nah, atau misalnya bisa juga untuk istighraqil ifrat. Ya, untuk semuanya. Untuk menunjukkan makna semua. Ya, misalnya pada
Wa khuliqal insanu dha'ifa. Wa khuliqa dan telah diciptakan insanu manusia. Semua manusia. Nah, kenapa kok bermakna semua ya? Karena di situ ada al. Semua manusia telah diciptakan ya, dha'ifa dalam keadaan lemah atau khusus untuk apa namanya mengkhususkan. Nah, misalnya antar rojulu alim ya antar rojulu aliman ya kalau kalau aliman berarti harusnya ada fathahnya. Nah, kamu adalah uh, seorang apa namanya eh, laki-laki yang sangat 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 apa namanya sangat sangat berilmu gitu ya misalnya begitu. Maaf ilman harusnya ilman. Kalau nggak ada alifnya jadi iman karena dia sebagai apa namanya dia merupakan masdar ilmu. Nah, di itu al bisa bermakna seperti ini. Kemudian yang dipakai kepada isang dapat apa itu frasa kalau bahasa Indonesia atau bahasa Inggrisnya frasa ya suatu susunan yang terdiri dari dua kata ya frasa nah, idofah terdiri dari dua kata dan keduanya itu isim ya keduanya isim kata pertama disebut mudof kata kedua disebut mudof ilaih ya mudof itu tidak menerima tanwin dan al pada umumnya ya tidak menerima tanwin selamanya dan tidak menerima al pada umumnya. Mudhof ilah itu selalu irobnya jar. Ya, jar itu apa? Kasroh. Untuk irob jar misalnya kita bahas lebih detail di pertemuan berikutnya insya Allah. Nah, itu tarkib idofah. Nah, jadi idofah ini bisa macam-macam. Ya, bisa misalnya isim apa namanya eh, zohir ya, suatu isim dengan isim yang lain, isim zohir dengan isim zohir. Zohir itu isim selain domir. Ya, isim zohir dengan isim zohir. Bisa juga isim zohir dengan isim domir. Ya, kata isim zohir, kata yang bukan kata ganti, diidofahkan kepada isim domir, kata ganti. Misalnya apa? Contohnya gulami, anakku, ya, gulami atau budakku. Ya, jadi ini hulam di sini sebagai apa? Mudhof. Iyaknya ini kata ganti, domir kan? Maka dia sebagai mudhof ilaih. Nah, mudhof ilaih karena mudhof ilaihnya ini ma'rifat, maka otomatis mudhofnya itu ma'rifat juga. Ya. Ketika mudhof ilaihnya ma'rifat, maka mudhofnya ma'rifat juga. Begitu. Ya. Ada lagi gulamika juga sama. Gulamika anakmu. Gulamihi dia anaknya dia. Atau misalnya gulam Zaidin. Ya. Ini kasroh ini karena posisinya dalam kalimat ini. Gulam Zaidin, ya kalau misalnya dia kata sendiri jadi gulamu Zaidin, anaknya atau budaknya Zaid, ya, gitu. Uh, atau gulamu hadza, ya, anaknya si ini, anaknya si ini. Atau gulamul lazi, anaknya orang yang, nah ini belum lengkap ya. Gulamul lazi, misalnya gulamul lazi uh, fil baiti, gulamul lazi fi fi baitihi, anak orang yang berada di rumahnya. Itu juga bisa. Gulamul ladzi fi baitihi. Kemudian atau koma abuhu. Nah, jadi abuhu ini juga sama. Apa mudhaf mudhaf ilaih. Ya, atau gulamir rajul ya sama. Jadi ini menunjukkan apa namanya bisa didofahkan kepada 5 isimnya tadi. Ya, kepada isim domir nih gulami, kepada isim alam ya, gulamu zaidin, kepada isim isyarah gulamu hadza, kepada isim mausul ya, gulamul ladzi. Nah, kalau di Al-Qur'an misalnya
dalam surat Al-Fatihah ya. Siratal ladzina. Nah, siratal ladzina itu apa namanya? Mudhaf mudhaf ilaih ya. Nah, kemudian apa siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, itu. An'amta alaihim itu adalah apa? Adalah silah mausul. Nah, aitnya mana? Aitnya tuh himnya. Nah, gitu kan. Himnya kembali kepada al-ladzina. Gitu. Kemudian dan tadi sudah yang terakhir adalah yang didofahkan kepada al ya, misalnya gulamur rajuli ya, anaknya laki-laki itu. Gulamur rajuli, anaknya laki-laki itu. Gitu, ya, begitu. Itu semua ya, gulam-gulam di sini ini ma'rifat. Ma'rifat karena apa? Karena mudhaf ilaihnya itu ma'rifat begitu. Jelas ya? Nah, ini harusnya ada. Oke, memang sudah selesai ya. Nah, maaf saya belum nambahkan, belum nambahin contoh-contoh dari Al-Quran ya. Untuk saat ini ada pertanyaan? Sampai saat ini ada pertanyaan? Tidak ada? Jelas? Jelas ya? Oke. Ini karena masih ada waktu sedikit, mungkin coba saya contoh-contohkan langsung dari Al-Quran beberapa terkait dengan apa yang sudah kita pelajari hari ini tadi. Misalnya ini dari surat Al-Fatihah dulu yang biasa kita kenal. Ya. Misalnya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lafzul jalalah ini ma'rifat karena merupakan ya, lafzul jalalah pasti ma'rifat. Karena isim apa? Alam. Ar-Rahmani ma'rifat. Ma'rifat karena apa? Karena alif lam, ada alif lam. Ar-Rahimi ma'rifat karena apa? Alif lam. Ya. Kemudian ismi ini ma'rifat karena apa? Karena dia adalah apa namanya? Diidofahkan ke lafzul jalalah. Jadi isimnya ini dia mudhof. Ya, mudhof. Kemudian lafzul jalalah ya, lafzul jalalah ya, ini mudhof ilaih. Nah, jadi kalau isminya ini kasrohnya karena apa? Kasrohnya karena depannya itu ba, kan depannya adalah huruf jar. Sedangkan lafzul jalalah Allahi ini kasroh karena apa? Karena dia sebagai mudhof ilaih. Ya, mudhof ilaih itu kasroh, ya apa jar, begitu. Kemudian alhamdu ini apa? Eh, Ma'rifat karena apa? Karena alam dan seterusnya. Robbi di sini ma'rifat karena apa? Karena dia mudhof kepada mudhof ilah yang ma'rifat. Gitu. Nah, jadi ini apa? Kayak begitu ya latihannya nanti kita praktekkan. Ilmu yang sudah kita pelajari dipraktekkan ya di Al-Qur'an atau misalnya di teks-teks lainnya. Nah, ini contoh apa? Iyaka ini apa? Iyaka ini adalah domir munfasil yang apa? Yang mansub ya, yang nasab. Begitu. Banyak contoh-contohnya yang bisa diperhatikan satu-satu ya. Ya. Kemudian siratal lazina, nah, ini tadi yang mudhof ilaih ya. Nah, sirata dimudhafahkan ya, diidofahkan maaf. Diidofahkan kepada al-lazina yang merupakan isim mausul. Dan isim mausul itu ma'rifat. Ya, dan an'amta alaihim ini adalah aitnya, alaihim ini aitnya kembali kepada al-lazina. Ya, begitu. Alaihim kepada al-lazina. Ini ait. Ya. Silah mausulnya mana? An'amta alaihim ini silah mausul. Ya, bisa sampai ghairil maghdubi alaihim juga bisa. Seperti itu. Oke, saya rasa cukup ya. Contohnya nanti bisa dilanjutkan kembali. Ini Anas misalnya ini. A'udzu ini ada domir mustatir ya ma'rifat. Rabbi ini ma'rifat karena mudhaf ilaih, karena mudhaf ilaih yang ma'rifat ya. An-nasi ma'rifat karena alif lam.
Maliki sama kayak tadi, ini sama juga, ini sama juga. Nah, ini sama juga. Ya, seperti itu. Jadi dengan kita mengetahui begitu, jadi lebih apa namanya, mancep gitu ya tentang tadi 6 macam isim ma'rifat. Ya, 6 macam isim ma'rifat. Ini mana yang contoh nakiro nih? Nakiro agak jarang di Al-Quran. Relatif. Kalau yang saya lihat ya agak jarang. Ini kebanyakan ma'rifat ma'rifat. Nah ini ghosikin. Nah ini ghosikin. Jadi ini syarri ghosikin. Nah, ini mudhof mudhof ilaih. Ini mudhof ilaih ghosik. Ini mudhof ilaih dan nakiro. Nah, mudhof ilaih dan dia nakiro. Tahu dari mana nakiro? Karena dia tidak ada alnya. Tidak ada alnya. Ya, tidak ada alnya. Jadi nakiro itu saya tekankan, nakiro itu tidak selalu punya tanwin. Ya, nakiro tidak selalu punya tanwin. Ya, lebih gampangnya kita lihat nakiro itu yang nggak punya al. Ya, nakiro itu yang tidak termasuk isim ma'rifat yang 6. Coba. Nakiro itu yang tidak termasuk isim ma'rifat yang 6. Syarli ini nakiro juga. Kenapa? Karena dia merupakan mudhof dari nakiro. Mudhof dari nakiro. Jadi kalau mudhof dari apa namanya ma'rifat maka dia ma'rifat juga. Tapi kalau mudhof kepada apa mudhof ilah yang nakirah maka dia nakirah juga. Jadi dua-duanya nakirah. Gitu. Nakirah. Nah, itu. Jelas ya? Semoga bisa dipahami. Karena tidak semua ya saya tekankan lagi tidak semua nakirah itu punya tanwin. Tidak semua nakirah itu punya tanwin. Dan tidak semua ma'rifat, ya, tidak semua ma'rifat itu tidak punya tanwin. Ya, ada ma'rifat yang punya tanwin. Contohnya apa? Nama orang. Ya, nama orang. Misalnya apa tadi? Zaidun. Ya, Zaidun itu punya tanwin, tapi dia ma'rifat. Kenapa dia ma'rifat? Ma'rifat karena dia adalah apa? Karena dia adalah nama orang. Ya, isim alam. Ya. Nama Nabi kita Muhammadun. Nah, itu juga ma'rifat. Ya, meskipun ada tanwinnya. Jadi tanwin itu bukan patokan dia ma'rifat atau bukan. Gitu ya. Nah, karena saya dulu termasuk yang agak salah paham tentang tanwin. Oh, pokoknya nakirah itu yang ada tanwinnya. Oh, ternyata tidak. Ya, ternyata tidak. Gitu. Oke, semoga bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.